Om Swastiastu. Hai Miss dan teman-teman. Perkenalkan kami dari Divisi Zigomi Kota akan memaparkan materi yang telah kami dapatkan dari berbagai macam sumber yang dimana kami rangkum secara singkat di satu PPT ini. Nah, sebelum memulai, berikut ini adalah anggota dari kelompok kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pemaparan materinya. Pengertian Zigome Kota. Zigome Kota adalah salah satu film dalam Kingdom Fumi. Film ini mempunyai hifa sinostik, tetapi tidak memiliki satu nukleus di tiap selnya. Pada umumnya, Zigome Kota bersifat mikroskopik, di mana tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, dan membutuhkan alat bantu seperti mikroskop untuk melihatnya. Nah, jumlah jamur zigomikota yang diketahui adalah sebanyak 600 jenis. Semua filium tersebut mempunyai spora non-motil atau aplanospora, serta tidak menghasilkan zoospora. Habitat jamur ini hampir semuanya di darat, dan biasanya mereka ditemukan di tanah yang lembab dan kaya akan bahan organik. Sedangkan sebagiannya hidup sebagai saprofit atau parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri zigomikota. 1. Hifa berupa senositik dan tidak bersekat. 2. Miseliumnya terbagi menjadi 3, yaitu rhizoid, stolon, serta sporangiofor. 3. Multiseluler atau tubuh besar banyak. 4. Bersifat heterotrof karena tidak berklorofil. 5. Tidak menghasilkan zoospora sehingga spora berupa sel-sel yang berdinding. 6. Menghasilkan spongarium sebagai hasil reproduksi aseksual. 7. Tidak mempunyai tubuh buah. 8. Habitat hidup di tempat lembab. 9. Dinding selnya tersusun oleh zat kitin. 10. Hasil reproduksi seksual berupa zigospora. Reproduksi zigomikota. Jamur zigomikota dapat bereproduksi melalui dua cara, yaitu secara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksual zigomikota bisa terjadi ketika nutrisi berlimpah melalui proses konjugasi dua hifa dengan jenis kelamin berbeda. Untuk membedakannya, dua hifa tersebut diberi tanda positif dan negatif. Masing-masing ujung cabang hifa membentuk gamet. Lalu terjadi peleburan antara dua gamet tadi yang selanjutnya menghasilkan zigospora. Zigospora ini kemudian berkecambah membentuk sporangium. Di dalam zigosporangium akan berlangsung pembelahan meiosis dengan hasil berupa spora haploid. Selanjutnya, jika spora sudah masak dan jatuh di tempat yang sesuai, maka spora tersebut akan berkecambah. Reproduksi aseksual dilakukan saat kondisi lingkungan baik dan mendukung. Reproduksi aseksual terjadi karena pembentukan spora seksual oleh sporangium dari hifa haploid. Sporangium sendiri adalah tempat pembentukan spora. Sporangium yang sudah matang akan pecah dan membebaskan ribuan spora aseksual. Kemudian dalam sporangium terjadi pembelahan mitosis yang menghasilkan sporangiospora yang bersifat genetis serta identik. Sporangiospora ini adalah spora seksual yang dihasilkan dalam sporangium. 4. Contoh dan peranan zigomikota. Jamur zigomikota memang ada yang menguntungkan dan merugikan. Jenis zigomikota menguntungkan sering kita jumpai pada makanan, antara lain 1. Rhizopus oryzae. Jenis ini bisa ditemukan di ragi tempe, serta berperan dalam proses pembuatan tempe maupun oncom. Selain itu, Rhizopus oryzae juga dimanfaatkan untuk membuat sake melalui fermentasi. 2. Mucor javanicus. Jamur Mucor javanicus digunakan saat proses produksi tape. Caranya adalah memfermentasi karbohidrat menjadi substrat sederhana berupa glukosa. 3. Rhizopus nigricans. Rhizopus nigricans menghasilkan asam fumarat sehingga mampu mematangkan buah dengan cepat. 4. Rhizopus oligosporus. Tidak hanya Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus juga digunakan untuk membuat tempe melalui fermentasi kacang kedelai. Kesimpulan, zigomikota banyak ditemukan di tanah lembab yang kaya bahan organik.
Sebagian hidup, sebagian saprofit, dan yang lain merupakan parasit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Hifatnya bersifat senosif, yaitu tidak bersepta dengan inti haploid. Terdapat hifa yang berfungsi sebagai penyerap makanan, rizoid, dan penghubung stolon. Zygomicota berkembang biak secara aseksual dengan membentuk spora tak berflagela atau amplanospora yang dibentuk dalam sporagium. Sporagium terletak pada ujung sporalophore yang sering ditemukan bercabang-cabang. Jamur Zygomicota ada yang hidup sebagian parasit pada manusia dan tumbuhan, sehingga menyebabkan penyakit. Jenis jamur Zygomicotes lainnya hidup bersimbiosis saling menguntungkan dengan organisme lain. Nah, seperti itulah tadi pemaparan singkat mengenai divisi Zygomicota yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan masih banyak kekurangan di video kami. Kami mohon maaf dan mohon permaklumannya ya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.